Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan video edukatif mengenai tema korupsi di lingkungan kampus dimulai dari hal-hal kecil. Kami berharap video ini bisa membuka mata kita semua bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan kampus. Bahkan lewat hal kecil yang tidak kita sadari. Nah, semoga video ini bermanfaat. Selamat menonton. Apa itu korupsi? Korupsi sering dipahami sebatas penyalahgunaan uang negara oleh para pejabat. Tapi sebenarnya korupsi lebih luas daripada itu. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau fasilitas demi keuntungan pribadi maupun kelompok, baik berupa uang, kemudahan, maupun pengaruh. Korupsi bisa terjadi di mana saja oleh siapa saja, dan bahayanya seringkali dimulai dari tindakan yang terlihat kecil seperti manipulasi, kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan. Korupsi di kampus itu ada? Jawabannya iya. Korupsi di lingkungan kampus bukan mitos, tapi bentuknya seringkali kecil, terselubung, bahkan dianggap normal. Beberapa contoh bentuk korupsi kecil yang kerap terjadi di lingkungan mahasiswa. Yang pertama, titip absen saat kuliah tanpa hadir. Halo, Det. Apa? Aku boleh nggak nitip absen? Titip absen terus. Titip absen terus, Cok. Ayolah, lagi malas sekali loh aku masuk kelas bapak itu. Ayolah, kebiasaannya. Oke. Makasih ya, Det. Maaf kita hari Minggu, maaf ya, yang terakhir. Aman. Yang kedua, mencontek dan memberi contekan saat ujian. Ujian itu kayak panjangannya. Nomor 3 itu panjang kali jawabannya. Oke. Yaudah nih, lihat tapi cepet jangan lama-lama nanti keluar. Yang ketiga, merekayasa data laporan, contohnya laporan praktikum, penelitian. Mungkin terlihat sepele, tapi tindakan-tindakan ini melibatkan unsur ketidakjujuran, manipulasi, dan pelanggaran etika. Dan itu adalah bentuk-bentuk awal dari perilaku korupsi. Kenapa hal-hal ini berbahaya? Karena semakin sering dilakukan, semakin dianggap wajar. Lama-lama standar moral kita menjadi turun. Kita belajar bahwa asal tidak ketahuan maka tidak apa-apa. Dari sinilah mental koruptif terbentuk. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita terbiasa mengabaikan kejujuran. Dan yang paling mengkhawatirkan, mahasiswa adalah calon pemimpin, profesional, dan pengambil keputusan di masa depan. Jika hari ini sudah terbiasa melanggar kejujuran untuk hal kecil, bagaimana nanti saat memegang tanggung jawab yang besar? Jadi, apa yang harus kita sadari?
Kampus harus menjadi tempat kita belajar ilmu dan nilai, termasuk nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Maka, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk tidak menyepelekan perilaku kecil yang tidak jujur, karena dari situlah semuanya bisa berawal. Ketika kita mencontek, itu akan ada beberapa masalah yang terjadi. Seperti yang pertama, mencontek itu bisa menghilangkan nilai diri. Ketika kita memiliki potensi, tetapi kita lebih memilih untuk mencontek, itu sama saja seperti kita mengatakan kepada diri sendiri bahwasanya itu kita tidak cukup mampu, dan kita itu lebih percaya kepada kemampuan orang lain. Yang kedua, mencontek itu bisa merupakan bentuk korupsi, yaitu korupsi akademik. Jadi, korupsi itu bukan hanya dalam bentuk mencuri uang, tetapi juga bisa dalam bentuk mencuri nilai, mencuri kepercayaan, dan juga mencuri proses. Ketika kita mencontek, itu sama saja seperti kita mengambil hak orang lain, yaitu kejujuran dan juga keadilan dalam penilaian. Yang ketiga, kualitas pendidikan itu menjadi palsu. Ketika kita dapat nilai bagus ketika ujian, kita tidak bisa tahu mana yang lebih memahami materi. Padahal belum tentu secara nyatanya kemampuan itu memang ada. Hal yang terakhir itu bisa terbawa sampai ke dunia kerja dan juga bahkan sampai ke dunia masyarakat. Ketika kita terbiasa untuk mencontek, kita itu menjadi terbiasa untuk lari dari kesulitan. Nah, itu bisa menjadi penyebab kita itu menjadi malas untuk berpikir, bahkan bisa malas untuk bertanggung jawab. Nah, ketika di dunia kerja itu bisa menjadi hal yang lebih buruk, bisa saja seperti memanipulasi laporan, terus juga penyuapan dan juga lain-lain. Mengapa kita harus peduli? Banyak orang bilang, ya udahlah, cuma nyontek doang. Tapi justru dari kebiasaan kecil itulah budaya curang terbentuk. Dunia kita makin kompleks, makin kompetitif, tapi justru di tengah-tekanan itu orang-orang jujur dan berintegritas akan lebih dihargai. Mereka dipercaya, diandalkan, dan dibutuhkan di mana-mana. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, butuh keberanian untuk berkata tidak, tapi itulah langkah pertama menuju integritas. Yang kedua, belajar itu kolaborasi, bukan saling menyelamatkan dengan cara yang salah. Dan yang ketiga, kejujuran diuji bukan saat mudah, tapi justru saat sulit, dan di sanalah nilainya. Dan yang keempat, melaporkan bukan berarti mengadu, tapi menjaga agar keadilan tetap ada. Dan yang terakhir, karena hasil jujur, sekecil apapun lebih berharga daripada nilai tinggi, tapi penuh dusta. Saat ini kita melakukan kecurangan di saat ujian. Besok bisa saja kita melakukan kecurangan yang lebih besar, seperti memanipulasi laporan tugas. Lusa di saat dunia kerja, kita bisa saja lebih berani untuk main belakang, seperti menutupi kesalahan, bahkan sampai melakukan tindakan penyuapan, di mana hal-hal besar itu bermulai dari hal kecil, yaitu di mana menutupi kecurangan demi kenyamanan. Mencontek mungkin terlihat sepele, tapi setiap kebiasaan kecil yang tidak jujur bisa tumbuh menjadi pola pikir, dan pola pikir itulah yang nanti akan menentukan bagaimana kita bersikap dalam hidup. Mungkin kita berpikir, ini kan cuma demi nilai, toh nggak nyakitin siapa-siapa. Tapi sebenarnya kita sedang melukai sesuatu yang jauh lebih penting, nilai kejujuran dan rasa tanggung jawab yang sedang kita bangun dalam diri kita sendiri. Mencontek memanglah sangat kecil, namun apabila kita biarkan, ia bisa membunuh kejujuran. Di sini kita tidak hanya berbicara mengenai ujian, tetapi mengenai karakter bangsa di masa depan. Maka, jangan tunggu dulu untuk menjadi seorang pejabat untuk melawan korupsi, tetapi kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti di dalam ruangan ujian, sikap kita dan pilihan kita untuk tetap jujur meskipun tidak ada yang melihat. Budaya korupsi tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari pembiaran, dari hal-hal kecil yang dimanfaatkan, dari sikap diam saat melihat ketidakjujuran, dan dari setiap kali kita memilih jalan pintas. Mari kita lawan korupsi bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata sekecil apapun. Karena masa depan yang bersih dimulai dari kita, dari mahasiswa untuk Indonesia yang lebih jujur. Halo semua,
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat membuka hati dan pikiran kita untuk lebih peka terhadap tindakan-tindakan korupsi yang sudah terjadi di sekitar kita.